Halo semuanya, kembali lagi bersama gua dan di pembahasan anime. Pada tahun 2022 ini kita dibuat menanti dengan sebuah movie terbaru One Piece berjudul Red yang dikonfirmasi akan tayang pada tanggal 6 Agustus 2022 di Jepang. Movie ini diceritakan akan memiliki hubungan dengan Kapten Bajak Laut Akagami no Shanks dan seorang pria tua legendaris tertentu. Dan di video kali ini gue bakal bahas informasi Bajak Laut Akagami no Shanks yang sudah diketahui dari serial One Piece. Baik itu informasi dari SBS maupun Fever Card sebagai informasi tambahan untuk menyambut movie Red yang akan tayang mendatang. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita ke pembahasannya. 永遠の幸せか無限の牢獄かワンピースフィルムレッド Yang pertama ada sang kapten dari Akagami Kaizoku yaitu Akagami no Shanks. Debut pertama Shanks dalam serial One Piece adalah di manga chapter 1 yang terbit pada tahun 1997 silam. Menurut data dari Fever Card, Shanks lahir pada tanggal 9 Maret di West Blue dan merupakan seorang pria yang memiliki tinggi 199 cm. Rambut berwarna merah dan goresan luka pada mata kirinya menjadi ciri khas Shanks, yang dimana Teach lah yang memberikan luka di mata kirinya, tetapi masih menjadi misteri bagaimana Teach melakukan hal tersebut. Posisi Shanks saat ini merupakan salah satu dari 4 kaisar lautan atau yang dikenal dengan sebutan Yonkou. Gelar Yonkou baru muncul setelah berakhirnya era Goldie Roger sebagai Raja Bajak Laut, yang dimana sampai sekarang belum ada seseorang yang bisa pergi ke Lautel selain Roger dan para krunya. Dan orang-orang yang mendapat gelar Yonkou selain Shanks adalah Big Mom, Kaido, dan Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal dengan Kurohige, yang dimana dia mendapatkan gelar tersebut karena merebut posisi Shirohige sebagai salah satu dari 4 Yonkou. Dengan bounty sebesar 4.048.900.000 berry, Shanks adalah satu-satunya Yonkou yang diketahui bukan merupakan pengguna buah iblis. Tetapi Shanks dikonfirmasi mampu menguasai 3 jenis haki, yaitu Kenbunchoku Haki, Bushosoku Haki, dan Haoshoku Haki dengan keterampilan penguasaan haki tingkat tinggi dari ketiga jenis haki tersebut. Kemampuan Haoshoku Haki Shanks dapat dilihat ketika Shanks masuk ke dalam kapal Shirohige, yang dimana hanya dengan langkah kakinya Shanks dapat membuat banyak anak buah Shirohige jatuh pingsan. Bukan cuma itu, beberapa bagian kapal utama Shirohige juga mengalami kerusakan karena Haoshoku Haki milik Shanks. Lalu kemampuan Bushosoku Haki Shanks dapat kita lihat ketika Shanks dan Shirohige saling beradu senjata, yang dimana dampak dari benturan tersebut sampai membuat langit di atasnya menjadi terbelah. Selain menguasai 3 jenis haki tingkat tinggi, Shanks juga memiliki sebuah pedang bernama Griffon sebagai senjatanya, yang dimana pedang tersebut merupakan salah satu dari 12 pedang Saijo Uwazamono, atau senjata dengan kualitas tinggi yang berada di kelas yang sama dengan pedang es milik Goldie Roger, Yoru milik Mihawk, dan Muraku Mogiri milik Edward Newgate atau Shirohige. Kekuatan pedang ini bahkan mampu menangkis serangan tinju magma milik Akainu dengan sangat mudah pada saat perang Marineford. Sebagai informasi tambahan, di saat Shanks masih berusia 9 tahun, ia merupakan salah satu kru dari Bajak Laut Goldie Roger. Meskipun statusnya di sana hanya sebagai bajak laut magang bersama dengan Buggy, tapi mereka berdua ikut serta dalam perang Edward hingga perang melawan bajak laut Shirohige. Bahkan mereka juga hampir menginjakan kakinya di Lautel jika saja Buggy tidak sakit pada saat itu. Lanjut, yang kedua ada Ben Beckman. Ben merupakan first mate atau kru pertama Shanks dalam memulai debutnya mendirikan kelompok bajak laut rambut merah. Dan hal itu juga yang menjadikannya sebagai wakil kapten bajak laut rambut merah selain karena kekuatannya. Menurut data Fever Card, Ben lahir di North Blue pada tanggal 9 November dan merupakan seorang pria dengan tinggi badan 206 cm. Selain ditampilkan sebagai seorang perokok sejak kemunculan pertamanya pada chapter 1, Ben juga ditampilkan sebagai seorang pria yang memiliki ketenangan dan rasa belas kasih dalam pertempuran. Salah satu contohnya ketika Kizaru akan melakukan serangan kepada Luffy yang sedang dibawa ke kapal Trafalgar Law, Ben memerintahkan Kizaru untuk tidak melakukan apapun sambil menodongkan senjatanya, hingga akhirnya Kizaru mengurungkan niatnya sambil mengangkat kedua tangannya. Yang padahal pada saat itu Ben bisa saja melakukan serangan kepada Kizaru untuk menghentikannya secara paksa. Tidak seperti Shanks yang bersifat ceroboh, ceria, dan suka berpesta layaknya matahari, kehadiran Ben sebagai orang yang melayang dalam ketenangan layaknya bulan, seperti jangkar yang menstabilkan kapal Akagami dan disertai dengan kemampuan berpikir yang jernih serta kemampuan bertarung tingkat tinggi, semua hal itulah yang menjadikan keberadaannya pada tingkat yang sebanding dengan Shanks. Lanjut, yang ketiga ada Yasop. Yasop merupakan salah satu anggota eksekutif dalam bajak laut rambut merah yang memiliki posisi sebagai seorang penembak jitu sekaligus merupakan ayah dari Usopp.
Yasop adalah seorang pria yang lahir di East Blue pada tanggal 2 Agustus dan memiliki tinggi 183 cm. Sebagai seorang penembak jitu, Yasop memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang bahkan memungkinkan dirinya untuk menembak target sekecil semut sekalipun. Dan itulah yang menjadi alasan Yasop kenapa dia diberi julukan sebagai The Chaser atau seorang pemburu. Nah, karena tidak memungkinkan untuk berpetualang dengan keberadaan orang yang dia cintai, hal tersebut yang kemudian menjadikan alasan Yasop untuk meninggalkan anak dan istrinya demi berlayar ke lautan. Bahkan sejak ia meninggalkan keluarganya, ia belum pernah bertemu dengan keluarganya lagi. Tetapi Yasop telah mengetahui perkembangan kehebatan anaknya yaitu Usop saat melihat koran tentang insiden Dressrosa. Sebenarnya saat di Water 7, Oda ingin membuat Garp membahas tentang Yasop dan membuat Usop terkejut ketika mendengar ayahnya dijuluki sebagai The Chaser. Namun karena keterbatasan halaman, akhirnya adegan tersebut tidak jadi dibuat. Lanjut, yang keempat adalah Kiro. Sama seperti Yasop, Lakiro memiliki posisi sebagai salah satu anggota eksekutif bajak laut Akagami. Lakiro adalah seorang pria yang lahir di South Blue dengan tinggi badan 241 cm dan suka makan daging dengan tulang burung. Lakiro adalah salah satu anggota senior dalam bajak laut Akagami yang paling ceria. Dia ditampilkan sebagai sosok pria gendut yang selalu memakan daging yang ia genggam di tangannya. Salah satu keistimewaannya dalam pertarungan terdapat pada kecepatannya dalam bergerak dan melakukan serangan. Walaupun hal ini sedikit nggak logis karena tubuhnya yang gendut dan besar, tapi hal tersebut dapat dilihat pada scene ketika dia membunuh seorang bandit dengan cepat tanpa diketahui sambil tersenyum dengan lebar. Selain memiliki kecepatan yang tinggi, Lakiro juga diyakini memiliki pengamatan yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat ketika bajak laut Akagami datang ke perang Marineford, yang dimana dia bisa mengetahui keberadaan posisi Luffy di antara banyaknya orang yang ada di sana. Selain itu, fakta menarik selanjutnya, Lakiro merupakan orang yang merampas buah iblis Gomu Gomu no Mi dari kapal musuh yang diketahui dijaga oleh Who is Who saat masih menjadi anggota CP9. Yap, sebelum akhirnya buah tersebut dimakan oleh Luffy ketika bajak laut Akagami sedang berlabuh di desa Fusa. Lanjut, yang kelima ada Lime Juice. Memang masih banyak yang belum bisa diketahui mengenai informasi salah satu anggota eksekutif bajak laut Akagami yang satu ini. Kita hanya bisa melihat penampilannya pada saat pertempuran di Marineford sedang berlangsung. Lime Juice adalah seorang pria misterius yang memiliki rambut panjang berwarna pirang dengan menggunakan penutup kepala atau bandana yang berlambang Jolly Roger bajak laut Akagami. Ia juga menggunakan kacamata hitam dan sarung tangan serta membawa sebuah pedang yang memberikan kesan misterius pada dirinya. Lanjut, yang keenam ada Bong Punch. Bong Punch juga merupakan salah satu anggota eksekutif bajak laut Akagami. Pada saat perang Marineford, ia muncul sebagai pria botak berbadan cukup besar, memiliki kantung mata yang melingkari kedua matanya, dan juga membawa seekor monyet di pundaknya yang bernama Monster. Lanjut, yang ketujuh ada Monster. Yap, Monster adalah seekor monyet yang diperlihatkan menempel pada pundak Bong Punch saat di Marineford. Meskipun ia hanyalah seekor monyet, tapi ia merupakan salah satu bagian dari anggota eksekutif di bajak laut Akagami. Monster juga pernah diperlihatkan pada saat bajak laut Akagami sedang berlabuh di desa Fusa, atau lebih tepatnya di Bar Makino ketika Luffy masih kecil. Lanjut, yang kedelapan ada Balding Snake. Pada saat di Marineford, Balding Snake diperlihatkan sebagai anggota yang paling tinggi di antara anggota bajak laut Akagami yang lainnya. Snake memiliki kesan yang sangar karena tubuhnya yang kekar dengan tato naga sampai ke bagian lehernya, dan ia juga menggunakan kacamata hitam sama seperti Lime Juice. Lanjut, yang kesembilan ada Hongo. Hongo merupakan salah satu anggota eksekutif bajak laut Akagami. Ia ditampilkan sebagai pria yang memiliki perawakan normal, dengan rambutnya yang dikuncir dan membawa sebuah pedang sama seperti Lime Juice. Lanjut, yang ke-10 ada Howling Gap. Howling Gap juga merupakan salah satu anggota eksekutif bajak laut Akagami. Pada saat di Marineford bersama dengan anggota bajak laut Akagami yang lainnya, Howling Gap ditampilkan memiliki perawakan berambut panjang seperti singa dengan gigi yang runcing. Lalu anggota Akagami Pirates yang terakhir yang telah diperkenalkan pada anime One Piece adalah Rockstar. Kemunculan pertama Rockstar adalah saat dimana ia diperintahkan oleh Shanks untuk membawa surat penting kepada Shirohige. Rockstar diperkenalkan sebagai anggota baru bajak laut Akagami yang memiliki kulit sedikit gelap dengan rambut jabriknya yang berwarna merah. Meskipun Rockstar terlihat culun dan juga lemah, tapi harga bounty kepalanya juga cukup besar yaitu 94 juta berry. Oke semuanya, mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian mau request tentang pembahasan One Piece, kalian komen aja di bawah dan mungkin nanti bakal gue buatin videonya. Dan ya, gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.